Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sabra wal jihada 'alaman lil iman wa anzalal kitaba dusturan fi kulli zaman. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi unzila ilaihil Qur'an wa ja'alahu Allahu imaman liman yuridul khaira wal ihsan wa yulhibul kufra wat tughyan. Laqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqan nabiyyul aminul karim. Yang kami hormati para alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat. Yang kami hormati Ketua Gerakan Salat Subuh Berjamaah Kecamatan Kepenuhan beserta jajarannya. Yang kami banggakan para generasi muda, harapan bangsa, pelanjut cita-cita, dan umumnya kita yang hadir, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada subuh edisi 17 Januari 2021 kita telah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang sangat megah ini, namanya Masjid Al-Hidayah. Semoga kita yang hadir di masjid ini, di samping kita telah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita tetap menerima hidayah sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat, hadirin hadirat yang berbahagia. Kalau ada yang menganalisa, saya ini kan gelarnya SPD MM, itu gelar umum guru SD, kepala SD. Kemudian kira-kira dari mana dapat ustadz ini bisa berceramah, apalagi mata semua menengok ke saya kan. Tentu kalau kurang-kurang ilmu kita tidak berani duduk di sini. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, saya sebelum meraih gelar
SPD MM. Saya adalah alumni Pondok Pesantren Darun Nahdoh Tawalib Bangkinang. Cuma 3 pesantren Tawalib di Indonesia ini. Yang pertama Darun Nahdoh Tawalib Bangkinang, yang kedua Tawalib Parabek Bukit Tinggi, yang ketiga Tawalib Padang Panjang. Jadi kalau anak-anak Darun itu hampir semua di Universitas Islam Negeri UIN Pekanbaru itu anak-anak Darun semua. Ya, tetapi Rokan Hulu tidak banyak yang tamat Darun, tidak banyak yang tamat pesantren Darun. Kenapa? Ino tolok koneotan, ino tolok koneotan. Siapa yang punya kesalahan diagih otan 25 kali. Kalau tidak, hukuman lainnya mencari batu di dalam sungai Kampar sebanyak 25 buah. Tangkawan noncodiknya dicainya batu yang lahado di atas darek. Sudah itu disiramnya, lagang baru keluar dari air. Ketua, ikut batu aku. Oh iyalah, bebas. Begitulah galinya anak-anak pesantren. Ya, kadang-kadang doanya tu berbeda pula. Ya Allah, banyaklah orang meninggal sehingga kami kodok diundang mengaji. Kalau kodok diundang mengaji, diagih makan lomak. Itu yang kelas 7 aja, yang anak bawah nak ikut. Jadi giliran ada orang meninggal, kemudian baca Quran, mengaji di tempat orang meninggal, pistol, pistol, pistol. Maksudnya tuh makan daging ayam. Nah, jadi bosabuk pistol. Ya, kan lagang pistol tuh paha ayam tuh. Bapak Ibu sekalian, setelah saya tamat Pondok Pesantren Darun Nahdoh Tawalib Bangkinang, kemudian saya melanjutkan pendidikan ke Jakarta, namanya Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab atau disingkat dengan LIPIA. Kalau bahasa Arabnya Ma'hadul Ulumil Islamiyyati wal Arabiyyati Saudi. Kira-kira begitu kalau orang Arab tuh ngomong bahasa Arab As-Saudi. Agak ditekan sedikit karena ada ya nisbah di belakangnya. Jadi lembaga milik Arab Saudi tetapi ditempatkan di Jakarta. Dan tidak sembarangan juga masuk ke LIPIA itu. Ya. Dites seluruh Indonesia, ribuan orang, yang diterima cuma 2 lokal. Apalagi tadi mau masuk Al-Azhar. Ya, bahasa Arab kita ini kadang-kadang belum laku oleh orang Arab. Belum laku lagi. Apalagi bahasa Arabnya, mohon maaf, sekadar ila aina anta ya akhi. Kalau orang Arab itu udah nyambung aja. Kadang-kadang pertanyaannya kita jadi tak paham. Kita sudah biasa bahasa Arab, tapi begitu mereka ngomong dengan kita, dari mana baang tadi, min aina anta ya akhi, itu bahasa kerennya. Tapi kalau dia bilang aina kun, apa nyawa jawabannya? Aina kunta, di mana waang tadi? Itu beda dengan bahasa Arab kita, min aina anta ya akhi. Nah, jadi kita harus dorong terus anak-anak muda kita supaya mereka bisa belajar ke Timur Tengah, kemudian bisa memberikan pelajaran, nasihat, ilmu agama kepada kita masyarakat muslim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang berbahagia, di awal tahun ini saya ingin memberikan pengajian yang mudah-mudah saja, yang gampang-gampang saja, yang biasa-biasa saja. Tapi walaupun demikian, tentunya kita harus memahami hakikat
daripada pembelajaran ataupun pengajian kita pada pagi hari ini. Yang mau saya bahas pagi ini adalah 3IT. Kira-kira apa ini maksudnya 3IT? Jadi memang seorang mubalik tidak harus hanya berbahasa Indonesia, tetapi juga harus bisa bahasa Arab, harus bisa bahasa Inggris. Nah, sehingga baru kelihatannya keren, walaupun tak keren-keren amat. Bapak Ibu yang kami hormati, saya karena 5 tahun di Jakarta, bisa dong bahasa Jakarta, ente, gue, lu, ya. Itu paling tidak melatih mulut saya, lisan saya supaya bisa berbahasa Indonesia yang baik. Karena di Jakarta tuh orang tiap hari bahasa Indonesia. Nah, jadi kalau kita orang kampung nih, tidak bisa kita berbahasa Indonesia yang baik. Kadang-kadang kan kedengarannya lucu. Mohon maaf, apalagi yang dari Sumbar. Dari Sumbar itu ya terbawa-bawa dialektika orang Sumbar. Asal ngomong dia walau bagaimanapun, enggak apa-apa lah tuh. Enggak apa-apa lah tuh. Ya kan? Detik disuruh mak ngucap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Secara tajwid tak tepat saya kirakan la ilaha illallah itu. Ini mohon maaf kepada orang Sumbar. Ini perlu direformasi orang Sumbar nih. Ya, baik dari segi bahasa Indonesianya, begitu juga bacaan Arabnya. Nah, makanya mohon maaf Bapak Ibu, saya juga termasuk salah seorang juri pasohah musabaqah tilawatil Quran tingkat Kabupaten Rokan Hulu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, jadi kalau ada yang salah baca sedikit aja saya tahu. Karena dia pesantren Darun Nahdoh itu ahli nahwu sorab. Ahli nahwu sorab. Ahli nahwu sorab itu Bapak Ibu salah baca, umpamanya bismillahirrahmanirrahim. Nah, dibaca deh orang umpamanya bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu salah. Dia kan dari awal sampai ke bawah Bismillahirrahmanirrahim. Itu barisnya tuh. Ya, ada lafzul jalalah, ada kata sifat ar-rahmani karena mengikuti Allahi barisnya, karena diawali dengan huruf jar. Ba itu kan huruf jar. Apabila huruf jar masuk kepada dalam kalimat isim atau kata benda, maka barisnya diberi baris majrur berbaris di bawah. Makanya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak begitu salah baca. Bapak Ibu yang kami hormati, kembali kita kepada pembahasan kita 3I 1T. Kalau mau dibuat kerennya 3I. Kemudian 1T-nya itu T. Karena bahasa Inggris T itu dibaca T. Jadi 3 huruf I kemudian ditambah 1 huruf T. Itulah judul pelajaran kita insyaallah pada pagi hari ini. Apa yang dimaksud dengan 3IT? 3 huruf I dan ditambah dengan 1 huruf T. I pertama itu Islam. Kita pasti Islam. Orangnya disebut muslim kalau laki-laki, kalau perempuan muslimah, kalau banyak dia jamak dia muslimin atau muslimun. Ada orang mengaji muslimiun, ragunya entah huruf iya, entah huruf nun, entah huruf waw. Ini sama-sama jamak kok. Terbaca muslimin, muslimin upa waw, muslimiun. Atau dibacanya muslimun, rupanya ya muslimuin. Nah, itu waktu apa namanya ini? Waktu membaca Al-Qur'an bulan puasa. Kadang-kadang baru membaca ngaji, baru baca Quran, langsung mengajak taqabbalallahu minkum.
Nah, baru satu ayat dibacanya, tetapi dia paling lomak mengoja taqabbalallahu minkum itu. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, pertama Islam, orangnya disebut muslim, laki-laki dia muslim, perempuan dia muslimah, kalau jamak dia, kalau banyak orangnya muslimin, boleh juga muslimun, kalau banyak perempuannya muslimat. Kemudian yang kedua iman. Iman orangnya disebut mukmin, kalau perempuan dia mukminah, kalau banyak dia mukminin, kalau banyak dia mukminat. Mukminin, mukminat. Tang kawan ko dibelokkannya mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, ulun kawin, ulun sunat. Yang ketiga ihsan. Ihsan orangnya disebut muhsin, perempuan dia muhsinah, kalau banyak dia muhsinin, kalau jamak dia perempuan muhsinat. Itu pasti itu, nggak bisa dirubah tuh doh. Nak berdebat nahu sorabnya bisa, ya kan? Makanya kita dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki, kita yakin seyakin-yakinnya, dan itu insya Allah tidak akan berubah. Siapoilah yang akan hadapi, biar presiden. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian T yang terakhir adalah takwa. Ya, muttaqin, hudallil muttaqin kalau jamak, ya, muttaqiyun katanya kan. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kenapa di antara 3 I dan 1 T, ya? Apakah kita sudah muslim? Sudah. Apakah kita menjadi orang Islam? Sudah. Apakah kita sudah beriman? Bisa jadi belum. Orang Islam belum tentu kuat imannya. Orang yang beriman belum tentu dia sudah mengerjakan Islamnya. Dan orang yang sudah beriman belum tentu dia mampu menjadi orang yang muhsin. Dan apalagi kalau T menghadapi menjadi orang yang bertakwa. Jadi Bapak Ibu, orang Islam belum tentu imannya kuat, atau jangan-jangan dia belum beriman. Kan ada ayatnya tuh, kami ya Rasulullah sudah beriman. Not yet, kata Rasulullah, belum. Walamma yadkhul imanu fi qulubikum, belum masuk iman ke dalam lubuk hatimu, berarti kamu belum beriman. Baru apa? Baru muslim. Jangan bangga pula kita lagi, oh saya orang muslim, saya orang beriman. Belum tentu. Orang yang muslim belum tentu beriman. Orang beriman belum tentu menjalankan syariat Islam. Dan orang yang sudah beriman belum tentu dia menjadi orang yang muhsinin atau berbuat ihsan. Dan orang yang sudah berbuat ihsan, mudah-mudahan dia menjadi orang yang bertakwa. Ini yang saya maksud dengan 3IT, 3I kemudian 1T. Bapak Ibu yang kami hormati, setiap di akhir-akhir tahun Masehi ataupun tahun Hijriyah, ada satu ayat yang perlu selalu kita ulang-ulangi. Apa kata Allah dalam Al-Quran? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, ini mau baca Quran, ini apa yang kita baca? A'udzubillah apa bismillah? Yang ada dalilnya dalam Al-Quran, wa idza qara'tal Quran fasta'iz billah. Kalau awak nak membaca Quran, maka berlindunglah kepada Allah.
Bagaimana cara berlindungnya? Auzubillah minasyaitonirrajim. Bukan disuruh baca bismillah. Tapi kalau kita sudah baca auzubillah, berlindung kepada Allah, nak giliran ke berikutnya boleh, tak perlu lagi baca auzubillah. Umpamanya ada kelompok mengaji, kelompok membaca Quran, yang pertama sudah baca auzubillah, terus yang selanjutnya langsung bismillah saja, tidak apa-apa. Tapi kalau mula-mula tuuk, nah itu mula-mula tuuk, tahu Bapak Ibu, saya bahasa orang ujung batu, ya. Jadi pertama kita baca Quran, tidak boleh langsung Bismillahirrahmanirrahim tanpa a'udzubillah, harus pakai a'udzubillah, ya. Berlindung kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari godaan syaitan. Bapak Ibu yang kami hormati, firman Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah. Hai orang-orang yang beriman. Kita kan sudah beriman nih. Apa maksud dengan orang yang sudah beriman itu? Nanti kita bahas satu persatu. Apa definisi Islam, apa definisi iman, apa definisi ihsan, dan apa definisi takwa. Dan takwa, Bapak Ibu yang kami hormati, adalah merupakan derajat yang paling tinggi dan paling mulia di antara ihsan, di antara iman, dan di antara Islam. Makanya ada 3I 1T. Lebih mulia takwa dibandingkan dengan Islam, iman, dan ihsan. Karena Islam itu terdiri dari akidah, ibadah, akhlak. Nah, di akhlak inilah baru masuk tasawuf. Tasawuf itu apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus tahu kita kemana dilemparkan zikir itu. Kalau la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, bekok dinding yang kedinginan. Ini yang harus didinginkan itu apa? Kolbu, hati awak, jantung awak. Indo pun ini mengucapkan Allah. Kalau orang medis, jantung kita itu dia ucapkan ih ah, memompakan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Kalau tidak lancar darah kita dari jantung ke otak, nah itu sempoyongan, mengantuk, kemudian jatuhnya stroke. Harus lancar darah dari jantung ke saraf otak. Bagaimana caranya? Kalau perlu tidur jangan pakai bantal supaya mengalirnya. Tapi kalau terlalu tinggi bantalnya, payah mendaki dari jantung ke otak. Nah, atau kalau bisa ditahan nongok. Lagang apa awak menahan pipa ataupun keran air, kemudian kita lepas, koncang baik tuh, kalau dilopeh koncangnya. Begitu juga zikir. Ada orang menahan napas, begitu dilepas maka lancarlah darah ke seluruh tubuh. Hilang tongkau, hilang sepocong, hilang semutan, lancar darah ke seluruh tubuh. Insya Allah tidak akan terjadi stroke. Kenapa? Karena stroke itu adalah penyumbatan pembuluh darah yang lewat urat-urat kita atau pecah pembuluh darah. Itulah orang yang stroke. Bapak Ibu yang kami hormati, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Rupanya belum cukup. Kita sudah Islam, kita sudah Muslim, kita sudah menjadi orang yang beriman, tapi masih dianjurkan oleh Allah, ittaqullah. Itu fi'il amar. Fi'il amar itu menurut kaidah usul fikih, al aslu fil amri lil wujub illa ma dalat dalilu ala khilafih.
Maksudnya apa? Setiap kata perintah dari dalam Al-Quran, maka itu menunjukkan wajib, kecuali kalau ada dalil lain yang menunjukkan bukan wajib hukumnya tetapi sunnah. Nah, itu kaji usul fikih. Untuk mencari sebuah hukum, kita harus melihat dan memahami apa bentuk katanya. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Apa perintah Allah kepada orang-orang yang beriman? Ittaqullah, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perintah yang pertama. Yang kedua, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah masing-masing diri di antara kita menoleh jauh ke belakang apa yang sudah kita buat sepanjang tahun 2020 kemarin. Untuk apa? Untuk kita lakukan perbaikan, untuk kita lakukan peningkatan lighad, untuk hari esok yang lebih ceria. Today is better than yesterday, and tomorrow should be better than today. Paham tak, Bu? Kalau nak paham, sama aku yang ngerti dah. Maksudnya apa? Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok harus jauh lebih baik daripada hari ini. Dalam hadis Nabi dikatakan, man kana yaumu khairan min amsihi fahuwa rabih. Barang siapa yang hari ini, barang siapa yang minggu ini, barang siapa yang subuh ini, barang siapa tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, maka dialah termasuk orang yang beruntung, karena ada peningkatan-peningkatan, ada progres ke arah yang lebih baik. Tapi ingat, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi, barang siapa yang hari ini, minggu ini, subuh ini, tahun ini lebih jelek daripada tahun kemarin, maka dia adalah termasuk orang yang merugi, tidak mengambil pelajaran dari pengalaman hidup yang ia alami. Bapak Ibu yang kami hormati, apa sih yang dimaksud dengan Islam? Kita ini sudah muslim, kita sudah orang Islam. Definisi Islam itu apa? Menurut sebuah kitab atau menurut kalangan ulama, Islam itu definisinya al-islamu huwa al-khudu' wal inqiyad lima jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minallahi. Tunduk dan patuh, sami'na wa ata'na. Apa yang disuruh di dalam Islam? Minimal rukun Islam, mengucap 2 kalimat syahadat. Lai mengucap 2 kalimat syahadat tak? Lai bila? Dulu waktu nikah. Untung nikah. Kalau ini nikah selesai. Lai tak mengucapkan 2 kalimat syahadat? Lai dulu waktu sunat Rasul. Nah, jadi Pak Mantri itu sambil mengguntiang, ajarkan 2 kalimat syahadat. Ikuti ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tus putus. Noto asoro dek pakai bius, ya kan? Untung sunat dulu. Maka kita diajarkan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian waktu nikah, lah tu payah-payah lo Pak Kua muajah 2 kalimat syahadat, asyhadu a'a, asyhadu a'a, asyhadu a'a, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini kan mengucap iong, cap 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 cap. Ayo, napa pandai ngucap dah. Katanya baca cap 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 cap. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi orang Islam itu dia khudu'. Khudu' itu tunduk. Wal inqiyad, patuh. Pokoknya orang Islam pun no banyak etong dah. Nah, apalagi
para ulama-ulama kita sekarang ni banyak yang sudah meninggal dunia. Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham umur 47 meninggal. Kiai Haji Syekh Ali Jaber 44 tahun meninggal. Jepri Al-Bukhari, Kiai Haji Zainuddin MZ, Iko besok entah siapa loleh. Kalau bisa awak masih lama nak aja, ya kan? Tapi menurut hemat saya, kalau awak masih sayang, kodok awak berzikir, maka insya Allah saya yakin akan panjang umur kita. Jadi jangan sogan-sogan berzikir. Allah katakan, uzkuruni azkurkum, ingatlah aku akan ingat kepadamu. Kalau kita ingat kepada Allah, kadang-kadang awak terlupa. Tapi kalau ingatnya Allah kepada kita, awak insya Allah akan dijagonya, dijago, dilindungi, ya. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sayang dia kepada orang-orang yang selalu berzikir menyebut nama Allah. Dia pocah mosoji go dek gara-gara awak berzikir. Berzikirlah. Karena orang yang berzikirnya dalam hati, hempasannya kurang. Hempasannya kurang. Ya kan ibarat jantung, ada setan di dalamnya, kemudian kita hempaskan dengan kalimat zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hangik setan kau tadi, keluarnya. Kalau awak lupa, masuklah balik. Jadi oleh karena itu, jangan lopeh, lupa. Zikir tarikh, biar lewat ucapan maupun hati kita sendiri. Karena kojonya itu ih ah atau Allah, Allah, Allah. Ini jantung awak tu. Ingat kepada tempat mengingat, yang dia ingat adalah Allah, Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, ini yang dimaksud dengan Islam. Kalau ada orang yang tunduk dan patuh mengerjakan perintah Allah, ya, di antara rukun Islam, mohon maaf, mengucap 2 kalimat syahadat, mendirikan solat, puasa di bulan Ramadan, membayar zakat, naik haji ke Baitullah. Cuba awak tanya kau diri pribadi awak, lah berapa buah rukun Islam yang awak kojokan? Mengucap 2 kalimat syahadat, Allah coret, checklist. Yang kedua, mendirikan solat, sudah apa belum? Masih kok bolong-bolong, checklist. Mendirikan puasa di bulan Ramadan, alhamdulillah sudah, checklist. Membayar zakat, ini masih tanda tanya, masih tanda tanya. Bapak Ibu yang kami hormati, kita orang Islam tidak ada yang bisa dibanggakan se-Indonesia. Kenapa? Karena kita perhatikan dewasa ini, orang Islam itu tidak ada maju-majunya. Soal perekonomian, bukan orang Islam yang memimpin di Indonesia, justru orang-orang yang berada di luar garis Islam. Orang Cina, orang Kristen, orang Hindu, ya, bukan umat Islam. Jadi tidak ada yang bisa dibanggakan oleh umat Islam itu sendiri. Kalau rajin sholat, alhamdulillah, khususnya kecepatan kepenuhan sudah bagus, ya. Orangnya serba beradat, ya. Selamat datang negeri beradat. Betul itu. Saya juga mempelajari bagaimana orang kepenuhan. Kalau sekarang ini kan serba dua, Pertamina lah dua, jalan dok kemari lah dua, cek sebelah kanan cek sebelah kiri arah ke Bonai kan, jalan dua juga. Tapi pilihannya 3. Itu Singapura tuh doh, ya kan? Soal pilihan itu bebas, demokratis, ya. Tapi hanya saya membicarakan bahwa semua sekarang ini kepenuhan sudah maju, baik sektor perekonomiannya, kemudian juga sektor agama.
Jadi harus ada yang diandalkan, harus ada yang dibanggakan dari umat Islam. Umat Islam itu bagaimana? Huwal khudu'u wal inqiyad, selalu tunduk dan patuh terhadap apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Islam. Oh, jam 6 lewat 35. Baru satu. Yang kedua, iman. Iman definisinya apa, Bapak Ibu yang kami hormati? Tasdikun bil qalbi, iqrarun bil lisan, wa amalun bil arkan. Membenarkan dari lubuk hati yang paling dalam, kita benarkan, kita yakini, kemudian kita proklamirkan melalui lidah kita, kemudian kita amalkan dengan anggota tubuh kita. Itu iman. Sudahkah kita membenarkan, yakin seyakin-yakinnya, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang bisa menyembuhkan manusia kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang bisa memberikan rezeki kepada manusia kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang bisa mematikan manusia kecuali Allah. Ya. Ya. Itulah. Iko RCTI, Iko SCTP.